Wanita tua, bukankah kamu lapar? Ayo, makanlah. Cepat makan. Jangan berpura-pura, cepat makan. Makan kataku, cepat. Jangan berakting, cepat telan. Tolong, tolong. Tua bangka, jangan berani-berani berakting di depanku. Tolong, siapapun, tolong. Halo, Kak Hua. Terjadi sesuatu pada ibu di sini. Cepatlah datang ke rumah sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek, Kak Hua, hari ini aku benar-benar ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi, Xiaoli? Tadi dia terus merengek, ingin makan daging merah, dia terus berteriak histeris jika tidak dibuatkan. Lalu aku pergi memasakkannya. Siapa sangka orang tua, saking senangnya makan, sampai tidak sengaja tersedak. Ini semua salahku karena tidak mengawasinya dengan baik. Ini salahku sebagai putranya, karena tidak bisa menemaninya dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu, Xiaoli. Tidak apa-apa. Asalkan Kak Hua selalu mengingat kebaikanku saja. Tentu saja. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana caramu merawat ibuku? Semua sudah kusaksikan sendiri. Seberapa lelahnya dirimu? Aku sangat mengetahuinya. Kedepannya jika butuh bantuan apapun, katakan saja padaku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Benarkah, Kak Hua? Sebenarnya, aku terhadapmu. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Kamu. Bu, apa yang ingin ibu katakan? Tua bangka tak berguna ini masih ingin mencelakaiku. Ibu akhirnya sadar, kami benar-benar sangat ketakutan tadi. Kamu. Dokter bilang, selama periode ini, sebaiknya ibu tidak bicara dulu. Jika pemulihannya tidak baik, nanti akan sulit bagi ibu untuk bicara selamanya. nenek aku sangat merindukanmu. Aduh, Ada apa, Xiaoli? saat mengantarnya ke rumah sakit tadi, aku terlalu terburu-buru, sampai terbentur. Xiao Jun, kalau tersenggol lagi, ini. Xiaoli. Pergilah menemui dokter. Hari ini aku sangat berterima kasih padamu. Kak Hua, ini sudah menjadi kewajibanku. Aku di kota ini, tidak punya keluarga, aku dengan sepenuh hati. Merawat wanita tua ini seperti ibu kandungku sendiri. Xiaoli, terima saja pemberian ini. Jika Kak Hua memang ingin berterima kasih padaku, sering-seringlah datang menjenguknya nanti. Melihat kalian sekeluarga bersama, itu lebih membahagiakan dari apapun. Xiaoli, jangan sungkan begitu. Kita semua adalah keluarga. Halo, apa? Baik, aku akan segera ke sana sekarang. Bu, kantor sedang ada urusan mendesak. Aku harus pulang untuk menanganinya. Setelah urusannya selesai, aku akan kembali menjenguk ibu. Ada masalah apa? Kenapa pergi terburu-buru sekali? Xiaoli, mohon bantuannya untuk menjaga ibuku. Xiao Jun, kamu mau ikut papa pergi atau mau menemani nenek di sini? Aku mau ikut pergi dengan papa. Baiklah, ayo jalan. Perlu aku antar kalian keluar? Ada apa, Xiao Jun? Nenek, Apa? Ada apa, Xiao Jun? nenek, Apa? Air. Apa? Kamu bilang apa? Kalau Anda tidak bicara lebih keras, saya tidak bisa dengar loh. Anda mau yang ini ya? Katakanlah, kalau sudah mengatakannya baru akan kuberikan. Air, aku mau. Kalau begitu suruh putra Anda menikahiku. Jika Anda membantuku, akan kuberikan ini padamu. Berikan padaku. Haus. Baiklah. Aku akan memberimu minum sekarang juga. Ada apa lagi ini? Tadi dia ingin minum air, tapi air itu baru saja mendidih. Jadi aku menasihatinya. Dia malah memegang ketel dan memakiku. Terpaksa aku merebutnya. Aku lebih baik membiarkan air itu tumpah ke badanku, asalkan dia tidak terluka.
Ibu baru saja terluka. Tidak boleh minum air yang terlalu panas. Kenapa ibu tidak bisa mendengarkan apa kata Xiaoli? Untung tadi aku mendengar suara pintu dibuka. Syukurlah Bibi, tidak apa-apa. Xiaoli, terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Ayah, ini apa? Ini, Aduh, sakit sekali. Entah sampai kapan luka ini akan sembuh. Xiaoli. Selama masa ini jaga dirimu baik-baik, aku akan mencari asisten lain untuk membantumu. Mana boleh begitu? Kalau ada orang lain yang menyukaimu, bagaimana? Itu hanya membuang-buang uang saja. Lagi pula, dengan emosi Bibi yang seperti itu, orang luar tidak akan sanggup mengurusnya. Kamar rawat inap ini sekarang berantakan sekali, jadi sudah tidak nyaman ditinggali. Aku akan membawa kalian pulang. Tunggu sebentar, Kak Hua. Rumah agak berantakan, biarkan aku merapikannya dulu, baru kalian boleh masuk. Tidak apa-apa. Aku dan Xiao Jun akan membantumu merapikannya biar lebih cepat. Aduh, bukan begitu. Maksudku di ruang tamu ada beberapa barang pribadi milikku. Baiklah. Kalau begitu aku tunggu di sini. Xiao Jun, hei. hei. Ayah, Mau apa kamu, Xiao Jun? Tunggu sebentar. Xiao Jun, Kak Hua, apa yang sedang terjadi? kamu orang jahat yang menindas nenek. aku melakukan semua ini untuk menyelamatkannya. Tadi dia tersedak, tapi terus memegangi mangkuknya dengan erat. Terpaksa aku membanting mangkuk itu, harus pergi ke rumah sakit, mencarikan kursi roda untuknya, mengganti pakaiannya. Itu sebabnya rumah jadi berantakan begini. Sampai sekarang pun, luka di tanganku ini belum sempat aku obati. Maafkan aku. Nanti pergilah ke rumah sakit untuk periksa, semoga tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, Kak Hua, asal setelah ini, kamu tidak meragukanku lagi. Untung tadi saat masuk ke pintu, aku memanfaatkan kelengahan mereka untuk melukai sedikit diriku. Kalau tidak, aku pasti benar-benar akan tertangkap oleh mereka. Kak Hua, kebetulan kamu dan Xiao Jun ada di rumah menemaniku. Mari temani ibu untuk makan bersama. Beliau pasti akan senang. Kalau begitu, aku merepotkanmu. Untuk memasakkan porsi aku dan Xiao Jun. Porsi untuk 2 orang. Aduh, tidak merepotkan sama sekali. Ibu kenapa? Aduh, pasti karena kamu sudah terlalu lama tidak datang menjenguknya. Ibu sepertinya marah. Bu, belakangan ini pekerjaanku sangat sibuk. Kedepannya aku pasti akan... Kamu pergi. Pergi. Bu, Pergi. Bu, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Setelah kemarahanmu mereda, aku akan datang menjengukmu lagi. Xiao Jun, ayo jalan. Nenek, sampai jumpa. Dasar kau orang tua bangka, sini turun kamu. Beraninya merusak rencanaku? Lihat saja, bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Xiao Jun, apakah kamu ingin punya seorang ibu untuk merawatmu dan nenek? Tidak, aku tidak mau. Halo? Halo, selamat siang. Apakah ini keluarga dari Wang Guisiang? Tuan Zhanghua, Iya, benar. berdasarkan hasil pemeriksaan kami, di tenggorokan pasien terdapat banyak luka. Sepertinya ini disebabkan oleh paksaan saat makan yang berkepanjangan. Apa? Tadi ibu bersikeras ingin duduk di kursi roda. Untuk pergi mencari udara segar ke bawah, aku belum sempat mendorong kursi rodanya, lalu tiba-tiba saja. Xiaoli, kamu ini ada-ada saja. Kenapa kamu tidak hati-hati sedikit? Kak Hua, kamu sendiri tahu betapa keras kepalanya ibu. Aku tidak berani melarangnya, karena aku takut dia akan marah. Aduh, kamu ini. Ayah, ini apa? Oh iya, Lily. Dokter memberitahu saya bahwa kerongkongan ibu mengalami luka di banyak tempat. Sepertinya ini bukan yang pertama kalinya, kan? Kak Hua, karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Kejadian hari ini memang benar sudah terjadi berkali-kali. Tapi setiap kali aku ingin memberitahumu, ibu selalu tidak setuju. Dia merasa Anda sibuk bekerja dan tidak ingin membuatmu khawatir. Ibu, Belakangan ini, harga daging naik lagi, ibu merasa terlalu mahal dan sayang untuk memakannya.
Saat sudah dimasak pun dia makan terburu-buru, sampai tersedak beberapa kali. Anakmu bekerja, mencari uang di luar? Bukankah itu untuk ibu habiskan? Xiaoli, mulai hari ini, aku akan menambah biaya hidup 5 kali lipat lagi untukmu. Kedepannya, aku akan sesering mungkin pulang untuk menemani kalian makan. Ayo makan. Ti tidak mau? Tua bangka ini, mau cari masalah apa lagi? Ibu, ada apa denganmu? Sudahlah, Ibu. Jika Ibu benar-benar tidak bisa mengatakannya, tuliskan saja. Kebetulan sekali, kalian ingin makan apa? Biar saya catat, supaya lain kali bisa saya buatkan lebih awal. Dia menyakiti. Nenek, apa yang ingin nenek katakan? Dia menyakiti? Ibu, tadi ibu tersedak. Tadi saya sedang membantu ibu menepuk-nepuk punggung agar bisa bernapas. Orang tua memang sering pikun, melihat makanan ini saja, sudah mengira aku akan menepuknya lagi. Tidak apa-apa, ibu. Oh, apa tadi tepukannya sakit? Dengar ya, aku ini sangat sayang padamu. Ibu, jangan salah paham pada Xiaoli, dia melakukannya demi kebaikanmu. Halo? Baik, aku akan segera kembali. Ibu, ada sedikit urusan di kantorku, aku harus pergi sekarang. Lalu, apakah nanti kamu akan kembali? Belum pasti, kalian makanlah duluan. Ibu, ada apa? Apa ada hal yang ingin kamu katakan kepadaku? Untung saja ibu mengingatkanku. Kak Hua, biarkanku mengantarmu. Jika tidak, ibu pasti akan marah. Bu, apa ibu membiarkan Xiaoli mengantarku? Tentu saja, Bu. Kak Hua memiliki urusan mendesak di kantor, jangan sampai Anda mengganggu pekerjaannya. Bu, aku pergi dulu ya. Kapan-kapan aku akan menjenguk ibu lagi. Ayo jalan, Xiaojun. Wang Guixiang. Wang Guixiang. Wang Guixiang, putramu sebenarnya menyukai wanita yang seperti apa? Bisakah Anda mengatakannya kepadaku? Suruhlah putramu menikahiku. Aku akan memperlakukan Anda dengan baik dan menyayangi Anda layaknya ibu kandung sendiri. Tapi jika kamu berani menghalangiku, maka kamu sedang mencari kesusahan untuk dirimu sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu sembunyikan? Coba aku lihat. Berikan padaku. Cepat berikan. Lepaskan tanganmu. Hanya nasi? Kamu benar-benar tidak berguna, ya? Lili, Mau apa? Dasar orang tua tak berguna? telepon. Telepon Zhang Hua. Aduh, akhirnya Anda mulai berpikir jernih. Aku akan segera menelepon Kak Hua sekarang juga. Aku tidak akan memukulmu. Mengapa takut padaku? Sini, pegang telepon ini sendiri, lalu bicara pada Zhang Hua. Tangan kananmu sudah hampir mati rasa. Gunakan tangan kirimu. Apa ini? Apa ini? Wang Guixiang, kamu ingin melaporkanku? Jangan harap. Berdiamlah di sini dan sadarilah kesalahanmu. Ada apa, Xiaojun? Aku rindu nenek. Setelah ayah menyelesaikan pekerjaan ini, ayah akan membawamu pulang menemui nenek. Mengapa ayah tidak membiarkanku tinggal di rumah nenek? Bukankah Xiaojun tidak menyukai Bibili? Lalu kenapa ayah tidak memecatnya saja? Karena Bibili adalah pilihan nenek sendiri, dan dia sudah menjaga nenek selama bertahun-tahun. Nenek sangat menyukainya. Bahkan beliau bilang ingin menjadikannya anak angkat. Tapi menurutku, nenek sangat takut padanya. Apa yang dikatakan Xiaojun memang ada benarnya.
Aku harus menanyakannya baik-baik pada ibu. Kalau begitu sekarang kita temui nenek. Bagaimana? Baiklah, Saya mohon beri waktu beberapa hari lagi. Asalkan saya menikah dengan putra dari Wang Guixiang, uangnya akan segera saya kembalikan. Anda sudah mengatakan hal itu selama bertahun-tahun. Saya tidak peduli Anda menikah dengan siapa. Saya mau uangnya sekarang juga. Jangan terburu-buru dulu. Asalkan saya bisa menikah dengannya. Jangankan, uang pokoknya, bahkan bunganya pun akan saya bayar 2 kali lipat. Apa gunanya cuma bicara saja? Wah, boleh juga. Bukankah ini uang? Ini baru uang saku dari keluarga mereka, jumlahnya sudah sebanyak ini. Nantinya, jika saya bilang nenek jatuh sakit beberapa kali, dan berwisata beberapa kali, bukankah uangnya akan jadi lebih banyak lagi? Jadi, janganlah terburu-buru. Keberuntungan kita ada di depan sana. Ucapanmu benar. Tapi uang segini, masih kurang sangat banyak. Hanya dengan memberikan segini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Bos, kita harus bersabar demi hasil yang lebih besar. Anda tidak boleh melakukan ini. Halo, Kak Hua. Iya, aku di sini. Ada apa? Apa? Kamu mau ke sini sekarang? Ibu, aku pulang, Xiaoli. Ibu. Ibu, Kak Hua, ada apa dengan semua ini? Bibi ingin mandi. Lalu aku membantunya mandi, tapi dia terus saja bergerak sembarangan, dan kepalaku tidak sengaja terbentur ke bak mandi. Lalu aku pingsan sebentar. nenek. Li. Ibu, apa yang terjadi? Tadi aku membantunya mandi. Apakah ibu marah? Ibu, Xiaoli sudah merawatmu begitu lama, meskipun hasilnya belum sempurna, setidaknya hargailah usahanya. Aku adalah putra kandungmu sendiri. Jika ada sesuatu yang membuatmu kesal, lampaskanlah saja kepadaku. Mana ada alasan bagiku untuk merasa marah. Selama ini aku sudah menganggap tante sebagai ibu kandungku sendiri. Xiaoli, bukan itu maksudku. Tidak apa-apa. Keluarlah dulu, biar aku bantu membereskan barang-barang tante. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Xiaojun, ayo kita pergi. Dasar orang tua tidak berguna. Apa yang harus kau katakan nanti? Dan apa yang tidak boleh kau katakan? Kau harus memikirkannya baik-baik. Kalau tidak, hal yang terjadi hari ini tidak akan menjadi yang terakhir kalinya. Kak Hua, bukannya ada urusan mendadak di kantor? Kenapa kamu kembali lagi? Laptopku tertinggal di rumah. Aku akan pergi setelah mengambilnya. Sudah dewasa begini, masih saja ceroboh dan pelupa. Tanpa ada orang yang mengurusmu, kau benar-benar tidak bisa diandalkan. Xiaojun, jangan nakal. Ayo pergi. Xiaojun, Tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Dasar orang tua merepotkan. Benar-benar menyusahkanku saja. Sial sekali. Keluar sana. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku mengikutimu saja sampai ke sini. Kamu, Kenapa tidak menyuruhku masuk dan duduk sejenak? saat kamu datang tadi, kamu tidak berpapasan dengan siapapun, kan? Siapa maksudmu? Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Jadi inikah wanita tua yang kamu layani? Tidak usah hiraukan dia. Wanita tua ini ternyata sangat kaya, ya. Apa uangnya akan habis sebelum dia tiada nanti? Bukan dia yang punya banyak uang, tapi putra dia. Jika aku bisa menikah dengan putranya, jangan katakan rumah ini, bahkan seluruh hartanya, akan menjadi milikku. Kalau sudah waktunya nanti, jangan lupakan aku, ya. Itu mustahil. Dasar wanita tua yang keras kepala, ucapanmu sudah tidak berlaku lagi. Kalau bukan karena dirimu beban sepertimu yang menghalangiku, aku dan putramu sudah sejak lama bersatu. Hei, dengarkan ya, putramu hidup kesepian dan malang, apa kamu tidak merasa kasihan? Nenek tua, hidupmu juga tidak tinggal beberapa tahun lagi. Urusan masa depan, sebaiknya jangan terlalu banyak ikut campur. Lily tidak bisa melunasi hutangnya kepadaku, jadi aku hanya bisa menagih putramu. Aku beritahu kamu, nenek tua, orang yang bekerja di bidang kami ini,
tidak punya beban apapun dan tidak takut pada apapun. Kamu harus pikirkan baik-baik, apa kamu ingin melihat putramu tiada mendahuluimu? Ah, benar juga. Kamu masih punya cucu kecil yang berumur beberapa tahun, ya, kan? Zhang Xiaojun juga seorang wanita jahat, selalu saja melawanku. Katakan padaku, jika aku menyingkirkan cucu kesayanganmu itu, apakah Zhang Hua akan segera menikahiku? Jangan, tolong jangan. Mulai sekarang tanpa izinku, jangan sembarangan datang ke sini. Jika hubungan kita ketahuan, kita berdua akan tamat. Li, jangan mengira hanya karena hari ini, kamu membayar sedikit hutangmu, kamu bisa memerintahku sesuka hati? Mana mungkin aku berani, Kak Zhao, aku melakukan ini juga demi kebaikan kita bersama. Hari ini kamu hanya melunasi bunga bulan ini saja. Lalu bagaimana dengan bulan lalu? Dan bulan sebelumnya lagi? Apa? Bukankah saya membayarnya setiap bulan? Meski dibayar pun belum lunas semuanya. Jika hari ini kamu tidak melunasi seluruh bunganya, aku tidak akan pergi dari sini. Berandalan ini. Aduh, Kak Zhao, tenangkan dirimu dulu. Coba lihat kita sedang di mana sekarang. Apa kamu masih khawatir tidak dapat uang? Orang-orang kaya seperti mereka sangat suka menyembunyikan harta berharga di dalam rumah. Coba lihat pajangan-pajangan ini. Siapa tahu salah satunya adalah barang antik yang mahal. Ada benarnya juga. Kalau begitu kita harus mencarinya baik-baik. Tentu saja. Apapun barang berharga yang ditemukan, anggap saja itu tanda hormat saya untukmu, untuk membayar utang kepadamu. Kalau begitu cepat carikan untukku. Boneka kain kesukaan Xiaojun? Dasar orang tua tidak berguna, jangan menghalangi jalanku. Oh, aku mengerti. Apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? Kamu tidak ingin aku melihatnya, kan? Orang tua tak berguna, hari ini aku harus melihatnya. Apa kamu sudah gila? Sedang apa kamu menyentuh alarm asap itu? Apa? Aku pikir ada sesuatu di dalamnya. Zhang Hua menelepon. Halo, Kak Hua. Lily, aku baru saja melihat alarm asap di rumah berbunyi. Apa yang terjadi? Sepertinya tetangga lupa mematikan gas saat memasak, dan bocor sampai ke rumah kita. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Aku akan pulang sekarang. Tidak apa-apa, sungguh. Sekarang sudah beres kok. Tidak bisa. Alarm asap sudah aktif. Sebentar lagi akan ada petugas yang datang ke sana. Hua. Zen tidak butuh petugas kepolisian datang. Begitu mereka sampai di sini, mereka akan menanyakan banyak hal. Itu akan mengganggu waktu istirahat ibu. Lalu, bagaimana kalau aku pulang sekarang untuk melihat kalian? Aduh, aku yang merawat ibu. Apakah kamu masih belum tenang juga? Jika terjadi sesuatu padanya, aku adalah orang pertama yang akan mengetahuinya. Aku tetap merasa khawatir. Sebaiknya biarkan ibu bicara sepatah kata denganku. Oh, baiklah kalau begitu. Ibu sedang beristirahat. Aku akan memanggilnya. Tunggu sebentar ya. Dasar wanita tua tak berguna, saat Zhang Hua bertanya kepadamu, kamu harus berpikir baik-baik sebelum menjawab. Jika tidak, cucumu tersayang itu akan. Halo, Bu. Halo, Apakah ibu baik-baik saja? ya, Lihatlah ingatanku ini. Aku lupa kalau ibu sedang sulit berbicara. Sekarang aku akan menghubungimu lewat panggilan video. jangan. Aku ingin tidur. Baiklah, ibu beristirahat saja. Aku akan menjengukmu setelah pulang kerja. SSS. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Bagaimana kalau dia dengar? Ini semua gara-gara wanita tua itu, dia menindih kakiku. Beraninya kamu bermain trik, jangan cari masalah. Itu tadi suara teriakan seorang pria. Ayah, apakah pekerjaanmu sudah selesai? Apa kita akan pergi mencari nenek sekarang? Benar, kita akan pergi menemui nenek sekarang juga. Hei tua bangka, apa yang kamu sembunyikan barusan? Ibu, mengapa kamu harus mempersulit diri sendiri seperti ini? Kami hanya menginginkan hartamu.
kami tidak ingin mencelakaimu. Jangan paksa aku untuk melakukan hal-hal yang tidak kuinginkan. Jika kamu mendesakku sampai habis kesabaran, seluruh keluargamu yang akan menderita. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Tidak apa-apa jika biasanya kamu mewaspadaiku, tapi sekarang demi sedikit uang ini, kamu bahkan tidak peduli lagi dengan cucumu? Aduh, Dasar orang tua yang tidak berguna, kamu benar-benar bosan hidup. Zhang Hua sudah kembali, cepatlah bersembunyi, ayo cepat. Cepat, cepat. Kak Hua, mengapa kamu kembali lagi? Aku masih merasa tidak tenang, jadi aku kembali untuk menengok. Aduh, tidak apa-apa kok. Ibu baru saja bangun, aku juga ingin mendorongnya keluar untuk jalan-jalan. Ibu, apa tubuh ibu ada yang terasa tidak nyaman? Xiao Jun, Ada apa, Nenek? Xiao Jun. Xiao Jun, Ibu kenapa? Bukankah Xiaojun ada di sini? Xiao Jun. Pergilah. Nenek ingin istirahat. Nenek, bukankah Nenek baru saja bangun tidur? Iya Bu, kami baru saja sampai. Nenek, kenapa di kepala Nenek ada benjolan sebesar ini? Bagaimana caramu sebenarnya menjaga ibuku? Ibuku terluka parah begini, dan kamu bahkan tidak tahu, lalu bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tidak, Kak Hua, dengarkan penjelasanku. Setelah semuanya terjadi, apalagi yang ingin kamu jelaskan? Kak Hua, kamu boleh tidak mempercayai orang lain, tapi setelah sekian tahun aku di rumah ini, bagaimana mungkin kamu tidak mempercayaiku? Selama bertahun-tahun ini, aku bekerja keras dari pagi sampai malam, setiap hari mencari berbagai cara hanya untuk membuat ibu senang. Demi merawatnya dengan baik, aku selalu menuruti setiap perkataannya, dan tidak pernah membantah sedikit pun. Lihatlah tanganku ini, kapalan ini tidak pernah hilang selama bertahun-tahun. Aku juga hanyalah seorang wanita biasa. Wanita mana yang mau merelakan masa mudanya, hanya demi berada di sini untuk melayani wanita tua ini? Sudah sekian lama, tapi kalian selalu mencurigaiku setiap kali ada masalah. Hatiku ini terbuat dari daging, tidak sanggup menanggung luka seperti ini dari kalian. Kalian tanya saja padanya sendiri, apakah bengkak ini karena dia terbentur sendiri saat sedang tidur tadi? Aku difitnah. Ibu, katakan pada anakmu ini, bengkak di kepala ibu ini. Apakah benar karena ibu terbentur sendiri? Cepat katakan yang sebenarnya padanya. Nenek, katakan padaku sejujurnya, jangan takut pada wanita kejam ini. Benar. Sudah kubilang, kalian saja yang tidak percaya padaku. Untuk siapa aku melakukan semua ini selama bertahun-tahun? Xiaoli, maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru. Kak Hua, kecurigaanmu itu yang sebenarnya sangat menyakiti hatiku. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana perasaanku padamu, bukan berarti kamu tidak tahu. Xiaoli, Aku tahu, sekeras apapun aku berusaha, aku tetap tidak bisa mendapatkan cintamu. Setelah kondisi fisik Bibi membaik, aku akan pergi dengan sendirinya. Xiaoli, maafkan aku. Kebaikanmu padaku selama bertahun-tahun ini, aku sangat mengetahuinya. Aku akan memberimu jawaban yang pasti, setuju? Kak Hua, karena hari ini Xiaojun dan Ibu ada di sini, ayo kita tetapkan masalah ini sekarang juga. Bu, Ibu pasti juga ingin aku dan Kak Hua menikah, kan? Bu, Ibu sudah mengatakannya padaku berkali-kali, bukan begitu? Iya benar. Nenek tidak mungkin pernah membiarkan ayah menikahi wanita jahat ini. Dia pasti sedang berbohong. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau wanita jahat ini menjadi ibuku. Xiaojun, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu tentang bibi Limu? Dia memang wanita jahat, aku membencinya. Zhang Xiaojun, jangan pernah bicara seperti itu lagi mulai sekarang. Kalau begitu berjanjilah padaku, ayah tidak akan menikahinya. Ini, Berjanjilah, ayah harus janji padaku. Xiaojun, begitu tante dan ayah sudah menikah, kedepannya nanti, tidak akan ada lagi yang bilang kalau Xiaojun itu anak yang tidak punya ibu. Aku cukup punya nenek dan ayah saja. Tante juga bisa setiap hari menemani Xiaojun bermain, jadi, kamu tidak perlu lagi menunggu ayah pulang kerja. Aku tidak mau, aku tidak mau. sudah Xiaojun, jangan menangis lagi. Ayah akan menuruti semua perkataanmu. Xiaoli, Xiaojun butuh waktu untuk menerimamu. Tolong jangan membuatnya terlalu stres. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Bocah nakal ini, ingin merusak rencanaku. Jangan harap itu terjadi. Xiaoli, apa kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Xiaojun, aku tahu kamu membenciku. Tetapi, aku tidak menyangka kamu bisa membenciku sampai sejauh ini. Aku tidak mendorongnya, dia sendiri yang jatuh. Xiaojun, bagaimana bisa kamu berbohong? Apapun yang kamu lakukan, Bibi pasti akan memaafkanmu kok. Sudahlah Zhang Xiaojun, apa benar kamu yang mendorongnya? Aku melihatnya dengan sangat jelas. Sekarang kamu malah berani berbohong. Papa,
Apa papa lebih percaya wanita kejam ini daripada percaya padaku? Jangan berani memaki Bibili lagi. Aku sudah terlalu memanjakanmu, sampai membuatmu menjadi tidak sopan begini. Sepertinya, aku benar-benar harus mencarikanmu seorang ibu, agar ada yang bisa mengawasimu. Xiaoli, sungguh maafkan aku. Aku tidak mendidik Xiaojun dengan baik, sampai dia bersikap seperti itu. Tidak apa-apa, kita kan keluarga. Kedepannya aku akan dengan baik membantumu merawatnya. Rumah ini benar-benar beruntung memilikimu. Sebenarnya aku tidak terburu-buru, tetapi aku takut jika belum menikahimu, Xiaojun tidak akan pernah menerima aku. Pemikiranmu sangat bijaksana. Kalau begitu, siapkan semua berkasmu, besok kita pergi mendaftarkan pernikahan. Secepat itu, Aku terlalu sibuk bekerja, jadi aku tidak sempat menyiapkan hal-hal yang lainnya. Maaf jika ini menyusahkanmu. Kahwa, asalkan aku bisa bersamamu, aku tidak merasa susah sama sekali. Nenek, cepat katakan sesuatu. Xiaojun, Xiaojun, tadi nenekmu itu sudah setuju dengan mulutnya sendiri. Tidak mau, kamu bohong, nenek tidak pernah setuju. emosi Xiaojun sedang tidak stabil saat ini. Aku akan bicara dengannya secara pribadi, sekaligus pulang untuk mengambil identitas. Baiklah, Kahwa, aku akan menunggumu di rumah. Hebat sekali kemampuanmu itu. Dalam waktu sesingkat ini, kamu sudah bisa menaklukkan putranya. Kamu enak hanya menonton saja, sedangkan aku sudah lelah setengah mati berpura-pura. Lily, setelah kamu kaya nanti, jangan lupakan aku ya. Jangan bersikap serakah. Setelah aku mengembalikan uangnya padamu, hubungan kita selesai sampai di sini. Dan jangan pernah mencariku lagi. Lily, apa menurutmu Zhang Hua perlu tahu bahwa kamu menggunakan uang keluarganya untuk membayar rentenir dan juga menyiksa ibunya? Apa dia masih akan menikahimu? Apa yang mau kamu lakukan? Jangan takut, kita berdua berada di kapal yang sama. Selama kamu tidak memiliki niat buruk, melaporkanmu apa untungnya bagiku? Berandalan ini benar-benar mencoba memeras aku. Selama kamu memberiku sedikit imbalan, aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Barang berharga apapun di rumah ini, wanita tua tak berguna itu pasti tahu. Jika dia tidak mau bicara, gunakan saja cara kasar padanya. Hei wanita tua, putramu begitu berbakti, pasti dia menitipkan banyak barang berharga padamu, kan? Selama kamu menyerahkannya padaku secara patuh, aku jamin kamu masih bisa menikmati masa tuamu dengan tenang. Jika tidak, pisau ini bisa bertindak berbahaya. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Aku ingat betul kamu punya sebuah kotak yang terkunci, dan sesekali kamu membukanya untuk melihat isinya. Itu, bukankah itu? Masih berani menyentuhku? Sudah bertahun-tahun, kamu selalu waspada terhadapku. Sebenarnya di dalam kotak tua itu apa yang kamu sembunyikan? Itu milikku. Tidak peduli milik siapapun itu, hari ini aku akan melihat barang bagus apa yang ada di dalam kotak itu. Cepat katakan di mana kuncinya. Aku tidak tahu. Cepat katakan. Dasar tua bangka tidak berguna, sepertinya kalau aku tidak bersikap keras, kamu menganggapku remeh. Mau bicara tidak? Mau bicara tidak? Bicara! Baiklah, beraninya kamu meremehkanku. Hei, sudah cukup, hentikan. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk padanya, bagaimana aku menjelaskannya kepada Zhang Hua? Kalau tidak mau bicara ya sudah, kita tidak harus memakai kunci kok. Benar juga. Jangan. Tidak. Sudah terbuka. Ini. Hanya sisir butut ini saja? Mungkinkah ini barang antik? Hai wanita tua, apa ini? Ini pemberian dari Xiaojun kepadaku. Nenek adalah orang yang paling aku sayangi. Ini kuberikan untukmu. Aduh, cucuku tersayang. Nenek juga menyayangimu. Kembalikan padaku. Xiaojun, maafkan aku. Nenekmu ini gagal menjaga hadiah yang kamu berikan. Xiaojun. Benar-benar sial. Kira-kira apa benda berharga itu?
Ternyata hanya barang rongsokan. Berani-beraninya memberikan rongsokan untuk membohongiku, akan kubuat perhitungan denganmu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sepertinya di tempat tua bangka ini, kita tidak bisa menemukan benda berharga lagi. Maksudmu? Di rumah Zhang Hua, pasti ada banyak barang bagus. Seandainya kita bisa mengambilnya, Itu mudah. Asalkan kamu memancing, Zhang Hua pergi dulu, aku bisa segera melakukannya. Zhang Hua sekarang sangat mempercayaiku, hanya dengan satu telepon saja, semuanya pasti beres. Kenapa boneka itu kelihatan jauh lebih kecil? Kamu tidak boleh menyentuh barang milik Xiao Jun lagi? Dasar orang tua bau tanah, karena kamu bilang begitu, aku justru harus pergi memeriksanya. Xiao Jun, jangan membuat masalah lagi. Ayah berjanji, setelah menikah dengan Bibi Li, aku akan lebih menyayangi. Aku tidak mau. Tidak mau. Kamu perlahan-lahan akan menyadari kebaikan Bibi Li. Ayo, kita pulang dulu ke rumah, mengambil barang-barang baru kembali ke sini. Baiklah. Kalau begitu aku ingin membelikan nenek obat, agar benjolan besar nenek bisa hilang. Xiao Jun benar-benar anak baik yang berbakti. Ayo pergi. Pak Bos, obat untuk luka memar yang aku minta. Apa sudah siap? Apa anak itu nakal sampai terluka? Bukan itu. Bukan, orang tua di rumah tidak sengaja terbentur. Aduh, kalau begitu harus lebih hati-hati. Bukan itu. Ini semua ulah Bibi Li. Xiao Jun, bicara sembarangan lagi. Li, apa nama orang tua di rumah kalian itu, Wang Guixiang? Bagaimana Bapak bisa tahu? Aku dan dia sudah kenal lama. Li, itu asisten rumah tangganya kan? Benar. Wang Guixiang sering sekali datang ke tempatku untuk membeli obat luka. Apa? Anda sebagai anaknya, masa tidak tahu sama sekali? Terima kasih Pak, aku akan menanyakan ini dengan jelas pada Ibu. Wang Guixiang, aku sarankan agar Anda jangan lagi bermain trik. Li, akan menikah dengan putra Anda besok, apalagi yang Anda coba perjuangkan? Jika Anda patuh mengikuti perkataan kami, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Tidak bisa. Dasar keras kepala, harus dikerasin dulu baru nurut ya. Halo, Kak Hua. Apa, kamu mau pulang sekarang? Lili, Kak Hua, kenapa kamu cepat sekali sampai di rumah? Kak Hua, kamu kenapa? Ibu, Nenek, kenapa luka-lukamu banyak sekali? Lili, ada apa sebenarnya ini? Kak Hua, dengarkan penjelasanku. Orang yang sudah tua, Jangan bicara lagi. Mau setua apapun orang itu, tidak mungkin sampai begini. Lebih baik kamu berikan penjelasan yang masuk akal. Wanita jahat. Aku sudah tahu kalau kamu menindas nenekku. baiklah, aku mengaku. Luka memar ini memang perbuatanku. Apa? Ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Saat orang sudah tua, setiap malam ketika tidur, otot-otot sendi, semuanya terasa sakit. Setiap hari aku mendengarnya merintih kesakitan, hatiku terasa hancur. Aku hanya bisa memijatnya. Kamu juga tahu, kulit orang lanjut usia, disentuh sedikit saja sudah memar. Tapi apa aku sanggup melihat ibu menderita? Sejujurnya melihat memar-memar ini, aku sangat berharap rasa sakit itu pindah ke tubuhku saja. Ibu merasa begitu menderita setiap malam, mengapa kamu tidak mengatakannya padaku? Apa gunanya aku memberitahumu? Apa kamu bisa seperti aku setiap hari untuk memijatnya? Kedepannya jika ada hal seperti ini, beritahulah aku. Kita ini sekeluarga, jangan menanggungnya sendirian. Iya. Ayah, bolehkah aku menutup tirainya? Baiklah, pergilah. Aduh, buka jendela saja sudah cukup. Terima kasih, Bibi Li. Anak nakal ini, apalagi yang ingin dia lakukan? Cepat keluar. Hah? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Aku? Dia adalah tukang pijat yang aku panggil. Bukankah aku sudah mengatakannya tadi? Melihat begitu banyak memar pada tubuh ibu, aku terpikir untuk mencari tukang pijat profesional. Lalu kenapa dia bersembunyi di balik tirai? Aku takut kalian pikir aku menghamburkan uang, jadi aku. Memanggil tukang pijat untuk ibu, mana bisa dianggap membuang uang. Lain kali katakan saja langsung padaku. Baiklah, Kalau begitu, saya pamit dulu. Saya tinggal di sekitar sini, kalau perlu bantuan, saya bisa datang kapan saja. Kak Hua, Xiaoli, apakah dokumenmu sudah disiapkan semua? belum ada. Aku akan pergi menyiapkannya sekarang.
Ibu, tadi aku belum sempat menanyakan hal ini. Apakah ibu mendukung pernikahanku dengan Lily? Ibu, aku belum sempat bertanya baik-baik kepadamu. Apa ibu merestui aku menikah dengan Lily? Nenek, selagi wanita kejam itu tidak ada, katakanlah yang sejujurnya. Tidak, Ibu tidak ingin aku menikah dengan Lily? tidak berani. Aku tidak berani. Ibu, ada apa dengan tanganmu ini? Ibu, kenapa tampak begitu ketakutan? Mungkinkah memang ada yang salah dengan Lily? Ibu, jangan takut. Aku ada di sini. Jika ada sesuatu katakan saja padaku, tidak akan ada yang berani berbuat macam-macam padamu. Benar, Nek. Katakanlah, apa benar Lily dan Bibi telah merundungmu lagi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu, kalau sudah seperti ini, mana mungkin tidak apa-apa? Nenek, cepat katakanlah, apa wanita jahat itu yang membuatmu terluka? Iya. Ya, aku yang melakukannya sendiri. Nenek harus bicara jujur. Wanita tua ini, mau cari masalah apa lagi sih? Aduh, kalian sedang bicara apa? Ah, tidak ada apa-apa. Hanya sedang mengobrol santai dengan ibu. Baguslah, memang seharusnya sering mengobrol dengan ibu. Kamu tidak tahu, ibu setiap hari di rumah, selalu menangis karena sangat merindukanmu. Bu, nanti setelah aku dan Lily menikah, ibu pindah saja untuk tinggal bersama kami, agar keluarga kita tidak terpisah. Apa? Jadi nanti aku harus terus melayani wanita tua ini? Kak Hua, kalau begitu kamu juga harus tanya pendapat ibu dulu. Ibu, beberapa tahun belakangan aku tidak menemanimu dengan baik. Mulai sekarang kita tinggal bersama saja ya, bagaimana? Baik-baik. Jangan-jangan. Bukankah ibu bilang kalau aku selama ini tidak menemani ibu dengan baik? Kenapa saat diajak tinggal bersama, ibu malah tidak setuju? Aku ingin tinggal sendiri saja. Tidak perlu kalian temani. Ada yang aneh. Nenek kan paling suka bermain denganku. Mana mungkin dia tidak mau tinggal bersama kita? Pasti ada alasan tertentu yang membuatnya tidak berani bicara jujur. Ibu, mungkin karena masih belum terbiasa. Bibi, aku sangat lapar. Bisakah kamu membuatkan sesuatu untukku? Ini masih terlalu awal untuk jam makan. Kenapa kamu sudah lapar lagi? Aku tidak peduli. Baru saja kamu ingin menjadi ibuku, tapi kamu melarangku makan. Aku benci kamu. Baik, baiklah. Bibi akan pergi sekarang untuk membuatkan makanan untuk Xiao Jun. Nenek, jujurlah padaku. Kamu ingin bersama denganku dan ayah, benar kan? Aku, Nenek, jika kamu tidak mengatakan hal yang sejujurnya padaku, maka aku tidak akan memedulikanmu lagi. iya. Apakah karena ada Bibi Li makanya kamu tidak berani bicara? Mana mungkin? Nenek, apa karena Bibi Li merundungmu saat kami tidak ada di rumah? Dia sangat baik padaku. Apa? Xiaoli, dia memperlakukanku dengan baik. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjagaku. Kalian jangan bertanya lagi, berhentilah bertanya. Ibu tadi jelas-jelas ingin mengatakan sesuatu, dia pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Ibu, katakan saja apapun itu kepadaku. Ibu tidak perlu takut. Aku benar-benar tidak menyembunyikan apapun. Keadaanku sekarang baik-baik saja. Kalian jangan khawatir. Baiklah, Bu. Katakan saja saat ibu sudah siap untuk bicara. Ibu ingin makan apa? Biar aku yang masakan untuk ibu. Apa saja boleh, apapun boleh. Kenapa ibu terlihat sangat ketakutan? Tidak bisa begini. Aku harus menanyakannya dengan jelas. Xiaoli, kamu buatkan makanan untuk Xiao Jun dulu. Nanti dia bisa marah kalau lapar. Benar, cepatlah. Aku sudah lapar. Iya, baiklah. Kak Hua, aku ingat sesuatu. Coba kamu lihat kondisi kesehatan ibu yang buruk ini. Kita harus menambah beberapa asuransi lagi. Bukankah setiap tahun kita sudah membayar banyak asuransi? Kenapa harus beli lagi? Ini demi berjaga-jaga saja. Kita hanya ingin mengantisipasi jika terjadi kecelakaan seperti hari ini lagi, kan? Bu, bagaimana perasaan ibu belakangan ini? Baik, sangat baik. Tidak baik, maksudku tidak baik. Bu, kenapa ibu merasa tidak sehat lagi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu? Berikan saja asuransinya padanya. Jika tidak, dia akan menghajarku lagi. Jadi begini caramu, merawat ibuku di belakangku selama ini. Kak Hua, kamu tidak boleh hanya percaya pada perkataannya saja. Dia itu ibuku. Masa aku tidak percaya dia tapi percaya padamu? Kamu tentu saja harus percaya padaku. Ibu sudah tua dan mulai pikun. Apa ucapannya bisa dipercaya? Kadang-kadang, dia tidak hanya bilang aku menyakitinya, tapi juga bilang kamu dan Xiao Jun juga menyakitinya. Begitukah? Tapi menurutku, luka memar di tubuhnya. Jelas karena perbuatanmu. Nah, itu dia penjelasannya. Dia pasti salah ingat. Dia mengira saat aku memijatnya, aku sedang menyakitinya. Kak Hua, kalau aku benar-benar menyakitinya, kenapa sebelumnya dia tidak mengadu pada kalian? Ucapan Lily ada benarnya juga, tapi rasanya, mengapa semua ini sangat aneh? Xiaohua, sudahlah, jangan memedulikanku lagi. Bu, apa maksud ibu jangan memedulikan ibu? Apa ada sesuatu yang ibu sembunyikan dariku? Aduh, dia pasti mulai lupa ingatan lagi. Bu, biar saya antar ke kamar, untuk istirahat, ya?
Jangan sentuh nenekku. Xiaojun, Xiaojun. Ibu, ibu kenapa? Nenek, ada apa dengan nenek? Ya ampun. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Lily, ibuku sampai terluka begini, dan kamu sama sekali tidak tahu? Aduh, ini kan hanya pendarahan gusi biasa. Itu hal yang normal bagi orang yang sudah lanjut usia. Bagaimana mungkin pendarahan gusi bisa seperti ini? Apa kamu menganggapku bodoh? Ibu, katakan padaku, bagaimana ibu bisa menjadi seperti ini? Putraku. Dia selalu memperlakukanku dengan buruk. Semua luka di tubuhku ini dialah yang memukulku. Lily, Ibu, bagaimana ibu bisa tega memfitnahku seperti itu? bahkan dalam situasi sekarang ini, kamu masih mau menyangkal. Aku sungguh tidak melakukannya. Kak Hua, aku tidak bersalah. Jika aku benar-benar memperlakukannya dengan buruk, bagaimana mungkin dia tidak memberitahu kalian semua? Itu karena dia mengancamku. Jika aku tidak menurutinya, kalau bukan memukul, dia akan memakiku. Bahkan dia mau membiarkanku mati kelaparan. Bohong. Aku sudah melayani ibu selama 3 tahun. Apa ibu punya nurani? 3 tahun. Keluargaku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Demi membalas jasamu, aku bahkan bersedia menikahimu. Ternyata kamu sekejam ini. Aku tidak menyiksanya. Oh, aku mengerti sekarang. Kamu memang sudah tidak mau menikahiku lagi, kan? Lily, setelah kamu menghina ibuku seperti itu, bagaimana mungkin aku menikahimu? Baiklah. Sekarang aku paham. Jadi ini kelakuan kalian sekeluarga. Hanya demi membatalkan pernikahan ini, kalian membuat sandiwara ini. Aku menjalani hidup dengan jujur dan baik, hanya berharap suatu hari nanti, aku bisa hidup dengan tenang. Tidak disangka, kalian tega menjebakku seperti ini. Lily, kamu tidak perlu berakting lagi. Segala yang terjadi padamu saat ini, semuanya adalah akibat ulahmu sendiri. Kak Hua, kamu terus menuduhku menyiksanya, terus saja menuduhku seperti itu. Apa kamu punya bukti? Kamu tidak punya bukti apapun, tapi berani memfitnah orang baik seperti aku. Bagaimana bisa ada logika seperti itu di dunia ini? Aku tahu, di matamu, selamanya aku hanyalah orang asing di keluarga ini. Tapi kamu tidak seharusnya merendahkan diriku seperti ini. Aku ini seorang wanita, kamu bilang mau menikahiku tapi kemudian menyesal, lalu bagaimana nanti aku bisa menikah dengan orang lain? Aduh, lebih baik aku tiada saja. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Ada buktinya. Bibili, kamu benar. Guru sudah mengajarkan kita bahwa tanpa bukti, kita tidak boleh sembarangan menuduh orang lain. Benar. Xiaojun memang pintar. Xiaojun, apa yang sedang kamu katakan? Ayah tidak boleh tanpa bukti langsung bilang kalau Bibili sudah menjahati nenek. Apa yang ayah lakukan ini salah. Xiaojun, Xiaojun. Nenek tenang saja. Aku sudah tahu, kamu pasti percaya pada Bibi, kan? Bibi tidak sia-sia menyayangimu. Tapi jika hanya aku yang percaya pada Bibi, itu tidak akan ada gunanya. Ayah juga harus percaya pada Bibi baru bisa. Kalau begitu, bisakah Xiaojun membantu Bibi untuk membujuk ayah? Ayah dan nenek semuanya sedang memfitnah Bibi. Tidak masalah. Aku punya bukti bahwa Bibili tidak menjahati nenek. Apa? Xiaojun, bukti apa yang kamu punya? Asalkan Bibili memang tidak menjahati nenek, aku tentu punya cara untuk membuktikan kesucianmu. Lalu itu apa? Inilah buktinya. Xiaojun, jangan bercanda dengan Bibi. Apa-apaan ini? Bukannya ini cuma boneka? Tentu saja bukan. Ini. Apa? Telepon? Xiaojun, kamu benar-benar putra kebanggaan ayah. Ponsel ini, kapan kamu meletakkannya? Sejak tadi pagi aku merasa ada yang tidak beres denganmu. Saat itulah aku langsung menaruh ponsel ini di dalam. Bagus ya, masih kecil saja sudah punya banyak tipu daya. Seluruh keluarga kalian ini, akhirnya sifat asli kalian terbongkar. Bibili, bukankah kamu bilang ini semua fitnah? Kalau begitu mari kita lihat bersama, apakah kamu benar-benar merundung nenekku? Apa yang akan kamu lakukan? Dasar anak nakal tak tahu diuntung. Berikan ponsel itu padaku. Hari ini aku akan membongkar sifat aslimu. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada gambarnya? Apa? Sepertinya kameranya rusak. Hahaha. Sekarang bukti apa lagi yang kalian miliki? Kamu akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Kalian bahkan tidak punya bukti, masih berani melawan? Zhang Xiaojun, terima kasih sudah membantu membuktikan bahwa Bibi tidak bersalah. Tunggu saja. Aku pasti akan menemukan buktinya. Dasar wanita kejam. Pasti kamu yang sudah merusak ponselnya. Untung saja waktu itu aku waspada, dan untunglah rencananya berhasil. Bagaimana mungkin? Aku tidak akan seperti kalian yang menaruh curiga pada orang sendiri. Kalau tidak ada ya tidak ada. Namanya juga anak kecil yang suka berkhayal. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Kak Hua, menurutku sebaiknya kita bicarakan urusan antara orang dewasa saja.
Kamu, Aku sudah punya buktinya. Jangan menakut-nakuti orang. Dasar kamu orang tua bau tanah, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. dasar wanita tak punya hati. Aku akan memastikan kamu menerima hukumanmu. Kalian, dengarkan penjelasanku dulu. Apa gunanya menjelaskan padaku? Jelaskan saja nanti kepada pihak kepolisian. Kamu mau melapor ke polisi? Benar sekali. Biar mereka membawa orang jahat sepertimu. Kak Hua, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Jangan, Kak Hua. Aku mohon padamu, jangan lapor ke polisi. Lihatlah bagaimana aku telah melayani kalian selama bertahun-tahun ini. Halo, saya mau buat laporan. Jangan lapor ke polisi. Tidak boleh lapor ke polisi. Tidak bisa. Sudah sampai di titik ini, kamu masih tidak mau menyesal. Aku melakukan semua ini, semuanya demi kamu. Demi aku, kamu menyakiti ibuku. Demi aku, kamu berusaha merebut harta keluargaku. Demi aku, kamu mengincar putraku. Semua perbuatanmu ini, aku akan buat perhitungan denganmu. Semua ini karena dia. Jika bukan karena dia bersikeras menghancurkan pernikahan kita, aku tidak akan melakukan cara terakhir ini. Dasar wanita kejam, kamu tidak pantas menikahi putraku. Selama bertahun-tahun aku telah berkorban. Segenap jiwa raga untuk keluarga ini, tapi kamu selalu waspada padaku. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku jatuh sampai ke titik seperti sekarang ini? Jika aku harus mendapat balasan, aku akan menyeretmu ikut hancur bersamaku. Lily, apa yang mau kamu lakukan? Xiao Jun, jangan emosi. Aku tidak emosi, seharusnya aku melakukan ini sejak lama. Tanpa dia, tidak akan ada lagi yang menghalangi pernikahan kita. Yang Hua, silahkan kamu lihat bagaimana ibumu sendiri sampai tiada gara-gara kamu. Lily, janganlah gegabah. Katakan apa yang kamu mau, semuanya akan kuberikan. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Sekarang tunggulah waktu kepergiannya. Dengar, berapapun uang yang kamu mau, pasti akan kuberikan padamu. Baik, aku mau $1 juta. Transfer ke kartuku sekarang juga, jika tidak. Baik, tapi jumlah sebanyak itu, aku butuh waktu. Bisakah kamu menungguku sebentar? Butuh berapa lama? Setengah hari, Apa? 1 jam. 1 jam saja bagaimana? Itu baru lumayan, jangan coba-coba mempermainkanku. Kalau begitu, aku akan pergi ke bank sekarang. Tunggulah aku di sini. Baik. Kalian semua pergi dari sini. Xiao Li, tolong jangan gegabah. Kalian semua enyahlah. Jangan bertindak bodoh. Xiao Li, tenanglah. Ayah, Ibu, Bu, bangunlah Bu, Ibu. Apa Anda keluarga pasien? Benar, saya anaknya. Bagaimana keadaan ibu saya? Secara keseluruhan tidak ada masalah. Dia hanya merasa sangat terkejut. Syukurlah kalau begitu. Syukurlah, bagaimana? Saya sudah sering melihat anggota keluarga sepertimu. Biasanya hanya tahu cara sibuk bekerja, setiap hari tidak tahu cara menemani orang tua. Saat terjadi sesuatu pada orang tua, kamu malah menjadi orang terakhir yang tahu. Coba pikirkan lagi masa kecilmu, bagaimana orang tuamu merawatmu dulu. Saya mengerti. ayah, nanti saat ayah sudah tua, aku tidak akan bersikap seperti ini padamu. Mulai sekarang ayah akan mengurangi waktu kerja dan lebih banyak menemani kamu serta nenek. Hore, bagus sekali ayah. Nah, begini baru benar. Berapapun uang yang dihasilkan tidak sebanding dengan kebersamaan seluruh keluarga. Ayah, kapan nenek bisa sadar? Segera, nenek akan segera bangun dan bermain bersama Xiao Jun lagi. Hore, lalu bagaimana dengan Lili Bibi? Dia sudah menindas nenek seperti itu. Apa masalah ini akan dibiarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Aku akan membuatnya sadar bahwa menindas keluargaku akan ada akibatnya. Ibu, aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Halo, ini saya Zhang Hua. Saya ingin Anda memeriksa latar belakang pembantu saya, Lily. Dan seseorang bernama Zhao Jiangwo. Semakin rinci, semakin baik. Lily, aku akan membuatmu membayar dengan hukuman yang berat.
Di mana ruang rawat Wang Guixiang? Saya putrinya. Baik, saya akan mengantar Anda. Akhirnya, aku berhasil menemukanmu. Hai nenek tua, tampaknya hidupmu sangat tenang, ya? Sialan, aku sudah sangat kelaparan. Hidupku selama ini sangat menderita dan serba kesulitan, sementara kamu malah enak-enakan di sini. Karena aku tidak mendapatkan harta kekayaan putramu, maka serahkan saja harta warisanmu sebagai gantinya. Aku sudah melayanimu selama bertahun-tahun, jadi ini sudah sepantasnya menjadi milikku. Tuan Zhang, Anda sudah datang? Halo, bagaimana keadaan ibuku hari ini? Keadaannya cukup baik, beliau baru saja terlelap. Baiklah, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Oh, benar juga, hari ini ada seorang wanita datang menjenguk, katanya dia adalah putri pasien. Apa? Sudahlah, warisanmu ini segera akan menjadi milikku. Lily, kamu masih berani datang ke sini? Tuan Zhang, mungkin orang itu menyadari bahwa pasien itu bukan orang yang dia cari, lalu dia pergi. Sudahlah, kamu pergilah. Kedepannya tanpa seizinku, tidak boleh membawa orang lain masuk. Tinggal sedikit lagi. Zhang Hua, kamu akan kuhabisi. Apa mungkin aku terlalu banyak berpikir? Apa ini dimakan oleh ibu? Sangat tidak mungkin. Apa Lily benar-benar pernah ke sini? Lalu apakah dia akan? Ibu, cepatlah bangun, Bu. Ibu, Ada apa, Xiaohua? Bu, baru saja Lily datang ke sini. Apakah dia melakukan sesuatu kepada ibu? Dia datang? Untuk apa dia kemari? Tidak apa-apa, Bu, aku ada di sini. Sepertinya dia belum sempat melakukan hal buruk apapun. Baiklah, Bu. Jika tidak ada apa-apa, ibu silakan lanjut istirahat. Apa ini? Bagus sekali, Lily. Ternyata ini rencana busukmu. Riwayatmu tamat. Siapa itu? Wah, kamu sudah bangun rupanya. Apa yang mau kamu lakukan? Aku mau uangku kembali. Zhang Hua memanfaatkan aku, lalu dia mencampakkanku begitu saja. Aku sekarang tidak punya uang. Kalau mau uang, cari saja dia. Aku tidak peduli apa kamu sudah menikah dengannya, ataupun sudah dicampakkan olehnya, kamu berutang padaku, jadi aku akan menagihnya padamu. Jika kamu tidak punya uang, maka bayarlah dengan nyawamu. Kak Zhao, aku punya cara. Aku punya cara. Di rumah Zhang Hua, pasti ada barang yang sangat berharga. Kita akan dapat uang setelah mengambilnya. Terakhir kali kamu juga bilang begitu, meskipun tidak ketemu tidak masalah, tapi aku malah dikelabui oleh anak kecil itu. Kamu masih berani mau membohongiku? Waktu itu si wanita tua bangka itu yang menghalangi kita. Kali ini pasti akan ketemu. Baiklah, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani menipuku, aku akan buat perhitungan denganmu. Ini adalah... Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Pasti ini telah disembunyikan oleh wanita tua itu. Lily, apa yang kamu temukan? Ingin memilikinya sendirian? Mana mungkin? Aku baru saja ingin memberitahumu.
Cepat pikirkan apa kata sandinya. Aku akan mencoba dengan hari ulang tahun Xiao Jun. Terbuka, Si tua bangka ini, ternyata dia memang menyimpan sesuatu dariku. Sialan. Kita kaya mendadak, kaya mendadak. Coba lihat berapa banyak uang ini. Lily, berikan batang emas itu padaku. Lily, berikan batang emas itu kepadaku. Kak Zhao, kita harus bicara dulu baik-baik. Hanya ada satu batang emas ini, bagaimana cara kita berdua membaginya? Beraninya kamu tawar-menawar denganku? Berikan batang emas itu kepadaku, dan hutang kita akan lunas. Bukan begini caramu menghitungnya. Kak Zhao, uang yang kupinjam darimu, jumlahnya tidak sebanyak ini, kan? Bagaimana bisa tidak sebanyak ini? Bunga selama bertahun-tahun ini, pasti sudah lebih banyak dari jumlah itu, kan? Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan tahu di mana kamu sudah tiada. Jika kamu tidak tahu berterima kasih pun tidak apa-apa, tapi kamu masih ingin merampas uangku? Enyahlah kamu. Selama bertahun-tahun ini, uang yang kupinjam darimu, sudah lama lunas. Ingin menjadikanku sebagai mesin ATM, kamu harus melihat dulu apakah aku setuju atau tidak. Batangan emas ini, aku tidak akan memberikannya padamu, ini asalnya milikku, dan juga milik keluarga mereka yang berhutang padaku. Kamu pilih uang atau nyawa? Uang. Paling buruk, kita akan bertarung hingga hancur bersama. Dasar tidak berguna, tunggulah Zhang Hua dan yang lainnya datang untuk menangkapmu. Sudah seperti ini tapi masih ingin menjebakku, sungguh tidak sadar diri. Lily, tunggu saja balasanku. Paman, itu dia orangnya. Cepat tangkap dia. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Ini adalah rumahku. Kurasa karena terlalu lama menjadi asisten rumah tangga, kamu sudah menganggap ini rumahmu sendiri? Aduh, batangan emasku. Tunggu, sebentar, salah paham. Ini semua hanya salah paham. Kata-kata itu simpan saja untuk kamu bicarakan dengan petugas hukum nanti. Kebaikan dibalas kebaikan, dan kejahatan dibalas kejahatan. Jalan.